Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali ya di online learning. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, langsung saja hari ini materinya tentang software atau perangkat lunak. Jadi sebagian besar memang kita sudah mengenal ya atau bahkan sudah menggunakan apa software itu ya. Jadi hanya saja nanti penjelasannya ya, ada beberapa penjelasan memang saya coba jelaskan gitu kan. Jadi apa sih software itu ya? Software atau perangkat lunak merupakan istilah yang umum ya untuk data yang diformat dan disimpan dalam bentuk digital yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer ya. Itu secara garis besarnya seperti itu. Jadi sebuah data jadi perangkat data ya, kemudian yang diformat sesuai dengan aplikasinya, kemudian dan disimpan dalam bentuk digital ya, tidak dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk digital, kemudian yang bisa diolah lagi, dibaca oleh sebuah komputer, kira-kira gitu, itu perangkat lunak. Jadi ada beberapa jenis perangkat lunak ya, ada beberapa jenis perangkat lunak. Ada perangkat lunak komersil, kemudian perangkat lunak domain publik, kemudian ada shareware, ada freeware, kemudian ada rentalware, kemudian ada free software, kemudian ada open source. Jadi istilah-istilah ini saya yakin orang-orang IT atau mahasiswa IT itu sudah pernah dengar ya, minimal sudah pernah dengar ya. Bahkan ada juga yang beberapa di antara Anda semua itu sudah tahu apa sih software itu. Kemudian bahkan mungkin jenis-jenisnya pun sudah ada banyak yang tahu ya. Dan sudah banyak yang menggunakan juga. Jadi apa sih yang bisa menggunakan perangkat lunak komersil? Kemudian nanti coba saya akan bahas ya satu-satu. Perangkat lunak komersil itu apa saja ya, ini contoh-contohnya. Kemudian ada perangkat lunak domain publik itu apa saja, shareware, freeware, kemudian ada rentalware, kemudian ada free software, ada open source gitu ya. Oke, kita ke perangkat lunak perangkat lunak komersil. Jadi seperti yang kita tahu, jadi perangkat lunak yang komersil itu ya memang harus dibeli ya. Namanya komersial ya. Jadi komersial itu memang ya dijual sebenarnya. Ya, jadi seperti contohnya saja, ini sebenarnya banyak ya perangkat lunak yang dijual itu banyak. Tapi yang sering kita pakai ya, contoh-contohnya misalnya di program Microsoft Office, kemudian ada Adobe gitu ya. Jadi Office itu ada paketnya banyak, di situ ada Excel, OneNote. Ini contoh, ini bukan bukan mengiklankan ya, tapi memang saya akan memberikan contoh-contoh yang memang software yang komersil itu seperti apa, yang paling ngetren ya. Pasti kebanyakan orang Indonesia ya khususnya itu menggunakan Office ya, Office. Kalau untuk aplikasi untuk Word, Excel gitu kan, itu biasanya dipakai. Ya mudah-mudahan kita nih kalau misal memang sudah profesional, biasanya profesional ya beli saja ya, walaupun ada yang bentuknya kita ya ambil yang lain. Oke, jadi ada juga yang didesain ya, ini bentuk aplikasi desain seperti di Adobe itu ada Photoshop, kemudian ada After Effects ya, kemudian ada InDesign, ada Flash, ada Dreamweaver, kemudian ada itu ada beberapa yang memang saya contohkan ya, Adobe yang untuk yang komersil di sini ya, dan harganya juga lumayan ya. Kalau misal kita memang digunakan untuk kerja profesional, biasanya ya mau tidak mau kita harus beli ya, di dalam bentuk komersilnya. Jadi berapa nanti belinya gitu ya. Jadi Office juga, Windows juga sama, jadi kita beli gitu ya. Jadi ada nanti contohnya seperti itu. Ada lagi banyak ya yang contoh-contoh software yang memang harus beli ya, dan itu ada hak ciptanya ya. Hak ciptanya, kalau hak cipta Office ya berarti hak ciptanya dari Microsoft gitu kan, hak ciptanya dari Microsoft. Kalau Photoshop, Flash gitu, itu bisa hak ciptanya dari Adobe gitu ya. Oke,
Kemudian perangkat lunak domain publik ya. Jadi perangkat lunak domain publik ini lumayan yang diminati ya, diminati. Jadi khususnya saya juga sama ya, saya juga menggunakan di sini perangkat lunak yang bersifat gratis ya, tidak ada hak cipta. Jadi contohnya Apache ini dan MySQL ini sifatnya gratis, tidak ada hak ciptanya. Jadi kita bisa menggunakan di Apache ini salah satu web server ya, web server di mana di situ juga ada MySQL juga. Jadi biasanya kalau misal kita biasa menggunakan programming PHP gitu kan, itu biasanya kita pakai server lokalnya menggunakan Apache gitu ya. Database-nya menggunakan MySQL. Jadi banyak juga yang bersifat gratis. Nah, ini kenapa kok saya merah-merah ini yang bersifat gratis memang ya diminati gitu ya, diminati sebagian besar orang. Walaupun juga ada yang khususnya ya perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan bahkan perusahaan-perusahaan IT itu ya Pak minimal tidak gratis ya, dia komersil, beli yang komersil. Dan itu juga pertimbangannya banyak ya, antara kita harus beli atau tidak itu pertimbangan banyak, apalagi dengan sebuah perusahaan ya seperti itu. Kalau misalnya di tingkat mahasiswa biasanya yang paling nyaman yang gratis-gratis gitu kan, sama juga kalau misalnya dulu saya masih juga suka yang gratis-gratis, dan gratis juga tidak walaupun gratis tidak mengurangi kualitasnya. Jadi walaupun memang ada beberapa, kalau misalnya yang bersifat nanti ada lagi ya jenis-jenis ya perangkat lunak yang memang temporer ya. Jadi harus beli, kalau misalnya free 30 nanti ada penjelasan sendiri. Jadi ini hanya pilihan saja ya, pilihan bagaimana untuk menggunakan apakah yang gratis atau tidak, kira-kira gitu ya. Jadi ini contoh-contoh perangkat lunak domain publik ya yang memang sifatnya gratis dan tidak ada ciptanya. Kemudian ada istilahnya jenis software itu ada namanya shareware. Jadi shareware itu ya, software atau perangkat lunak yang bebas digunakan, silakan. Jadi untuk pengujian, namun ya tadi yang saya jelaskan, namun diharapkan justru memberikan dana pada pembuatnya jika bermaksud menggunakan terus menerus. Ini shareware itu bisa temporer ya, misalnya bisa 30 hari free misalnya, 30 hari free, kemudian sisanya harus bayar misalnya. Nah, gitu ya. Jadi free itu misal mendapatkan fasilitas yang memang penuh ya di 30 hari itu. Tapi setelah 30 hari untuk fasilitasnya tidak berkurang atau tidak sefull yang tadi ya, untuk istilahnya untuk percobaan. Jadi 30 hari ya, free biasanya gitu. Jadi server itu seperti itu. Jadi bebas digunakan, silakan untuk pengujian, namun diharapkan kalau misalnya ingin menggunakan terus ya harus bayar. Contoh banyak kok ya seperti itu banyak. Jadi istilahnya testing dulu. Testing itu kita 30 hari misalnya, kemudian sisanya nanti harus bayar. Kira-kira gitu. Oke, kemudian ada jenis software freeware ya. Freeware itu ini perangkat lunak yang bebas digunakan tanpa bayar ya, tanpa bayar. Contohnya banyak ya tanpa bayar. Ini yang paling diminati ya, tanpa bayar, walaupun ya intinya walaupun tanpa bayar tapi tidak mengurangi kualitas dari software tersebut ya, tentunya seperti itu. Jadi contohnya misalnya seperti kalian menggunakan WhatsApp gitu kan, kemudian yang ngetrend sekarang TikTok, tapi saya sendiri tidak menggunakan ya, karena hanya menggunakan WhatsApp. Kemudian ada untuk chatting di Facebook gitu ya, chat Facebook, kemudian Telegram, dan ini ada di sini lah. Jadi ini software tanpa bayar ya, menggunakan YouTube juga nggak bayar kan ya. Jadi Gmail dari Gmail itu otomatis nanti dapat YouTube juga ya, akun YouTube juga dan seterusnya ya. Ini tanpa bayar yang kita memang kalau misalnya di gadget kita juga sudah biasanya otomatis terinstall gitu kan ya, terinstall aplikasi tersebut. Jadi seperti itu. Jadi ini perangkat lunak yang tanpa bayar namanya freeware ya. Memang biasanya itu kita langsung download, langsung bisa jadi download gratis di situ ya, freeware. Kemudian bahkan kalau misalnya kita beli sebuah perangkat hardware, misal laptop atau misalnya handphone, biasanya ada juga yang sudah terinstall
aplikasi yang freeware, kira-kira gitu. Jadi banyak ya seperti itu ya. Jadi inilah contoh-contoh aplikasi freeware untuk software jenis software freeware. Kemudian ada namanya rentalware ya, perangkat lunak yang dapat digunakan dengan menyewa. Ya, jadi ini sekarang sudah banyak ya, provider-provider yang menyediakan aplikasi ya sewa bentuknya, misalnya contoh aplikasi rental mobil misalnya, atau misalnya aplikasi cuci mobil. Nah, dia jadi dari pihak ketiga biasanya nih yang membuat startupnya dia membuat sebuah aplikasi gitu kan, kemudian disewakan ya. Jadi seperti itu, disewa berapa tergantung sewanya, tergantung MOU-nya ya, bisa sebulan sekali atau misalnya setahun sekali, itu tergantung dari perjanjian. Jadi banyak yang sekarang bisniskan ya untuk rentalware ini, dan cukup diminati. Karena apa? Karena memang kalau misalnya harus beli aplikasi itu, contohnya misalnya jadi yang di dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan itu ada namanya sistem informasi akademik. Jadi atau bahkan e-learning ya, e-learning atau LMS, learning management system, itu juga direntalkan, juga ada banyak yang direntalkan. Jadi daripada misalnya mengeluarkan uang banyak untuk membeli satu software itu atau membangun satu software itu, jadi biasanya yang pingin rental. Jadi kalau rental itu kan otomatis nanti maintenance juga. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang lain, maintenance. Jadi gitu, tergantung penggunaan ya, tergantung penggunaan. Kemudian ya tentunya cost-nya ya, cost dari perusahaan atau sekolah tersebut kalau misalnya untuk menggunakan rentalware ini. Jadi banyak kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kelebihannya ya, pasti yang jelas murah ya, artinya murah, terjangkau harganya daripada beli satu perangkat softwarenya tersebut ya, biasanya ratusan juta bahkan miliaran. Kalau dengan menyewa paling berapalah nanti jauh. Nah, hanya saja nanti di situ terus. Kalau misalnya memang mau digunakan ya mau tidak mau beli ya, jadi sewa seperti itu ya. Jadi banyaklah untuk perangkat lunak, apalagi di dunia pendidikan banyak. Sistem informasi akademik juga ada yang disewakan. Banyak platform-platform yang menawarkan jasa tersebut, yang menawarkan jasa rental software tersebut. Ya, karena memang apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, semua butuh aplikasi secara online ya. Jadi banyak yang menawarkan. Kira-kira gitu. Jadi mahasiswa juga bisa juga. Jadi nanti kita sebagai mahasiswa, bagaimana nih nanti setelah semester 2, 3, 4, 5 gitu kan, dengan kita belajar di kampus, kemudian banyak belajar beberapa aplikasi gitu ya, kemudian kita kuasai dan setelah kuasai kita mau bikin apa nih, yang ngetrend sekarang kan kita bikin startup ya, yang kita mau buat sebuah aplikasi ya, aplikasi apapun. Seperti contohnya di startup kayak Ruang Guru gitu kan, bahkan yang Gojek gitu kan, itu startup ya. Jadi berpikir seperti itu. Kalau apalagi nih orang IT ya, Anda semua calon sarjana komputer ya misalnya. Jadi ada mindset bagaimana setelah saya lulus itu saya mau bisa apa nih kira-kira nih, atau bahkan targetnya saya membuat sebuah aplikasi apa sehingga bisa digunakan. Jadi aplikasi ini nanti bisa juga dijadikan setelah penelitian, kemudian setelah penelitian baik penelitian internal maupun eksternal. Setelah seperti itu, jadi bisa juga dipublik ya. Betul, kalau bisa juga nanti kalau sudah jadi hak paten ya, jadi hak paten kita sendiri, memang ya kita yang buat sendiri, ya bisa ada hak ciptanya ya, nanti bisa jadi komersil, kira-kira gitu ya. Jadi mudah-mudahan di semester berapapun ya yang mendapat mata kuliah tentang pemrograman apapun ya, kita kuasai ya, Anda kuasai salah satu aplikasinya, salah satu bahasa pemrogramannya, kemudian tekuni seperti itu ya, konsisten ya. Kita lihat aja misal selama 2 atau 3 semester
benar-benar bergelut dengan apa namanya bahasa pemrograman yang kita pilih itu, yang mudah-mudahan ada hasilnya ya, kira-kira gitu. Oke, kemudian ada free software ya. Free software ini perangkat lunak yang dilengkapi dengan kode sumbernya. Jadi namanya free software, jadi bebas segala-galanya. Jadi di sini dapat digunakan oleh siapa saja, bebas, di-share, dikembangkan sendiri silahkan. Contohnya misalnya ya kayak browser itu kan free ya, free software gratis, silahkan. Apa namanya source code-nya juga kita bisa setting sendiri. Dan di sini juga contohnya Moodle LMS ya, LMS Moodle. Nah, jadi hampir mirip nanti free software sama open source nanti ya. Jadi hampir mirip, ada cuman beda psikologisnya aja. Jadi kalau Moodle contohnya kita download gratis, di situ juga bisa apa namanya kita apa namanya kodenya bisa kita olah-olah lagi di situ. Jadi bebas digunakan oleh siapa saja untuk dikembangkan sendiri sepanjang license-nya memperkenankannya. Jadi kalau misalnya memang dari pihak misalnya penyedia softwarenya itu ya sudah masih dibebaskan ya, kita masih bebas. Tapi kalau misalnya suatu saat ada yang versi berbayar ya mau tidak mau berarti pasti tentunya ada perbedaan antara yang gratis dengan dengan yang bayar, pasti seperti itu. Itu ya. Jadi contohnya sebenarnya banyak, tidak hanya ini contoh browser, kemudian contoh apa namanya LMS di bidang LMS ya. Jadi ini contoh sebenarnya banyak lah. Kalau misalnya kita cari di search di Google ya, free software atau misalnya software gratis atau contoh software gratis itu banyak kayak gitu. Jadi nanti kita juga nanti lama-lama, kalau biasanya kalau orang IT nanti kebutuhannya apa nih, bisa nanti cari misalnya kita lagi apa namanya mata kuliah apa tertentu ya, memang yang harus diinstal software tertentu. Nah nanti kita akan tahu oh ini software ini berbayar, oh ini gratis ya, kita ini misalnya temporer atau misalnya software ini sewa, nanti kita akan tahu sendiri. Jadi hanya saja ini untuk perkenalan ya, pengenalan untuk apa namanya free software atau untuk apa namanya software perangkat lunak ya, seperti ini kira-kira. Ya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis dari perangkat lunak setelah free software tadi ada namanya open source ya. Open source ini tadi saya sampaikan ya, ini hampir mirip dengan free software ya, open source ya, hanya berbeda dalam filosofi aja. Jadi contohnya open source itu banyak ya, seperti kalau misalnya ada juga di ini ya, di web yang menggunakan WordPress atau Joomla di situ ya. Kemudian ada juga yang menggunakan apa namanya blogger ya, itu free software ya. Jadi open source ya. Jadi open source itu nanti hampir sama dengan free software. Jadi kita bisa download gratis, kemudian bisa dikembangkan sendiri karena di situ juga apa namanya shortcutnya ada semuanya. Tinggal kita kembangkan sendiri, kemudian dan apa namanya untuk forum-forumnya juga banyak ya forumnya. Jadi open source ini sangat diminati oleh beberapa atau sebagian makhluk ya di Indonesia ini, seperti termasuk saya ini sangat tertarik ya open source ya, yang tentunya open source ini gratis ya. Open source ini namanya open source ya, jadi di open ya, open termasuk source-nya juga ya sudah gratis ya. Jadi ini kita tinggal pakai, kemudian pelajari itu open source tersebut. Ini contoh-contohnya ya, jadi ada Drupal juga, kemudian ada apa namanya Linux, kemudian ada Joomla, WordPress ya. Jadi ini contoh-contoh MySQL juga salah satunya ya. Jadi ini makanya tadi saya sampaikan hampir mirip dengan free software ya. Jadi open source ini hampir bedanya filosofi aja. Oke, kemudian antarmuka pengguna. Nah, jadi di sini membahas tentang apa namanya keyboard, GUI, help gitu kan. Apa sih GUI itu? Jadi graphic user interface sebenarnya. Jadi antarmuka ya, graphic user interface antarmuka atau apa ya? Desain ya, tampilan desain dari apa namanya sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis. Jadi nah inilah yang memainkan peran, ada beberapa peran desainer ya, desainer untuk mengkolaborasi antara programmer dan desainer. Nah, desainer inilah yang berperan pada apa namanya pembuatan antarmuka atau GUI-nya.
ya jadi sekompleks apapun itu aplikasi ya, kemudian sebagus apapun aplikasi itu, tapi kalau tampilan grafisnya kurang mendukung atau misalnya kurang bagus, bahkan sulit dikenali, ya itu akan sulit. Makanya antara programmer dan desainer itu ya memang satu paket. Jadi biar programnya juga bagus ya, programnya sistemnya sudah bagus, kemudian juga tampilannya juga menarik ya. Jadi kalau tampilan menarik, user pun enak memakainya ya. Jadi user pun enak memakainya. Contohnya misalnya, jadi ini contoh aplikasi mobile ya. Jadi aplikasi mobile ini tampilan contoh saja yang kita sering gunakan, misalnya Microsoft atau Windows ya. Windows dari Windows 10 dengan Windows Windows 7 pasti beda tampilan ya, bahkan isinya pun tampilan, walaupun secara garis besar kontennya hampir mirip, tapi tampilannya beda ya. Tampilan beda artinya tampilan beda juga lebih bagus dan mudah digunakan. Artinya orang awam pun, jadi namanya GUI-nya yang bagus itu, orang awam pun yang belum pernah membuka sebuah aplikasi tersebut itu akan tahu. Jadi itulah gunanya graphic user interface. Itu memudahkan seorang memudahkan user untuk menggunakannya walaupun user itu belum pernah memakainya. Nah, kira-kira gitu. Nah, inilah salah satu komponen yang penting dalam software ya. Jadi salah satunya yaitu GUI gitu ya, graphic user interface. Kemudian perangkat lunak aplikasi ya. Perangkat lunak aplikasi ada 9. Jadi ada perangkat lunak untuk pengolah kata ya, pengolah kata seperti Microsoft Word gitu kan, pengolah kata. Jadi aplikasi-aplikasi itu, jadi ada namanya spreadsheet ya, kayak Excel gitu kan. Kemudian juga yang lain ya, ada yang spreadsheetnya. Kemudian ada presentasi grafis ya. Kemudian ada database ya. Kemudian juga ada penyunting gambar dan video bagi orang orang desain ya. Biasanya di sini menggunakan software aplikasinya untuk video editing atau misalnya untuk editing gambar seperti Photoshop gitu kan. Kalau video banyak ya video ya, contoh-contohnya. Kalau saya yang menggunakan seringnya menggunakan Adobe ya, Kemudian untuk editing videonya lebih ke Vegas gitu. Ini bukan iklan kan, tapi contoh saja. Jadi aplikasi penyunting gambar dan video ya. Kemudian ada juga perangkat lunak aplikasi multimedia. Ya, kita membuat multimedia, namanya multimedia berarti banyak media yang memang digabung-gabungkan sebenarnya gitu. Jadi contohnya kalau misalnya itu juga bisa Flash ya, Adobe Flash, kemudian yang lain contoh-contohnya banyak. Jadi software-software untuk membuat sebuah animasi itu biasanya banyak untuk itu ya, orang-orang desain lah, orang animasi itu yang paham tuh aplikasi apa saja nih yang tergolong dalam multimedia. Kemudian ada desain web, ini salah tulis ya, jadi desain web. Ya, jadi perangkat lunak aplikasi desain web itu contohnya banyak ya. Tadi contohnya misalnya seperti WordPress ya, kemudian itu sudah jadi aplikasinya ya. Kemudian kalau untuk editornya seperti untuk Dreamweaver atau Notepad++ atau misalnya Java, dan banyak lah editornya banyak ya. Jadi desain web ini jadi untuk sebuah aplikasinya, jadi dalam bentuk sebuah aplikasi open source sudah banyak ya. Jadi banyak programmer yang membuat sebuah aplikasi kemudian di open source kan ya. Jadi desain web gampang, seperti kalau misalnya sekarang kayak seperti ada PrestaShop ya. Jadi banyak ya. Kita bahkan yang belum menguasai bahasa pemrograman pun menggunakan aplikasi tersebut itu sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi tidak harus orang komputer yang memang bahkan seperti itu sampai segitunya. Jadi mereka membuat sebuah sistem. Jadi dipikirkan tidak hanya orang komputer saja yang bisa menggunakan, tapi
justru memikirkan yang bukan backgroundnya komputer, yang bukan backgroundnya komputer, yang memang mudah menggunakannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pola pikirnya membuat sebuah aplikasi itu tidak hanya orang komputer saja yang paham, tapi justru untuk user-user yang memang basicnya bukan komputer. Nah, itu yang keren gitu ya. Jadi nanti juga sama, misalnya Anda semua kalau dalam penelitian ya, dalam penelitian itu maksudnya ke manfaat ya sebenarnya. Jadi membuat sebuah sistem atau aplikasi yang aplikasi tersebut itu memang mudah digunakan dan memang nanti dipakai di masyarakat umum ya, atau bahkan skala besarnya globalnya bisa dipakai di seluruh dunia ya, gitu ya. Jadi dan mudah digunakan ya, kira-kira gitu. Jadi pola pikirnya nanti bagaimana saya membuat sebuah aplikasi itu ya, aplikasi tersebut memang dibutuhkan kemudian mudah digunakan. Nah, itu simpel aja sebenarnya. Ya. Kemudian perangkat lunak aplikasi manajemen proyek. Nah, ini ini juga untuk buat bisnis ya. Biasanya aplikasi ini yang digunakan untuk para wirausahawan atau usahawan ya. Di manajemen proyek ini ada juga mata kuliah tersendiri sebenarnya. Jadi manajemen proyek ini bagaimana bahkan manajemen proyek ini digabungkan dengan IT itu banyak ya aplikasi-aplikasinya. Ya, kemudian ada CAD ya, Computer Aided Design. Jadi CAD itu ini saudaranya desain ya, desain multimedia itu. Nanti CAD itu seperti ya AutoCAD, kita mendesain eksterior, kemudian perhitungan dengan eksterior atau interior. Tapi di situ ada, kalau CAD itu biasanya ada ukuran presisinya ya, ukuran presisinya. Jadi tidak hanya sekedar gambar ya, tapi ukuran presisi tersebut ya memang hanya orang-orang tertentu, misalnya kayak insinyur gitu kan. Jadi perhitungan-perhitungan kayak tingginya, kemudian lebar, tebal, itu nanti bisa digambar dengan CAD atau Computer Aided Design. Ya gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya tentang software suite. Jadi software suite ini ya sama saja seperti operating system ya, operating system seperti Windows, kemudian ada Android, ada Linux ya. Jadi seperti itu. Jadi software ini banyak sebenarnya ya. Jadi OS itu banyak ya, cuman yang kita yang kenal yang sering dipakai ya Windows, Linux, kemudian ada Mac OS ya, ada Android yang kita sering gadgetnya sudah banyak dipakai ya. Ya itu yang ngetren sekarang. Banyak nggak yang lainnya? Banyak sebenarnya, cuman hanya saja tidak saya tampilkan semua di sini ya. Nanti kan Anda semua bisa searching di Google lah. Jadi macam-macam operating system gitu. Dia banyak nanti di Google yang jawab ya. Kira-kira kita bisa mengenal saja ya, software suite itu seperti apa, perangkat lunak aplikasi itu apa saja. Kemudian ada antar pengguna, antar muka atau GUI ya, open source, free software, rentalware, kemudian ada freeware, shareware ya, kemudian ada perangkat lunak domain publik yang bersifat gratis seperti tadi ya, untuk Apache ya, Apache yang di dalamnya juga ada MySQL juga. Kemudian ada aplikasi komersil yang berbayar ya, berbayar dan tentunya ada hak ciptanya. Ya kira-kira gitu. Ya, jadi ini singkat saja mata kuliah aplikasi teknologi informasi. Ya kebetulan di sini kita angkat temanya tentang software ya atau perangkat lunak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, nanti kita lanjut di grup ya, baik grup kelas atau Google Class atau di WA ya, nanti kita lanjutkan saja. Jadi diskusi aja di situ, bertanya, jawab, kemudian silahkan saja nanti diskusi ini 30 sampai 1 jam ya, 30 sampai 60 menit ya, nanti digunakan sesi diskusi tersebut dengan baik. Oke ya, dari saya cukup sekian ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.